Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini acara kebalik, malah yang ceramahnya yang ngantuk. Ibu-ibu masih semangat, bapak-bapak semangat. Waduh, suaranya kayak robot ini Pak. Maklum Bu, Pak, saya keliling dari semalam, tadi siang, nah malam ini, besok, sampai terus sampai tanggal bulan Oktober. Siapa sih ngomong cair? Memang dasar wong wadon. Orang kau anu ning ati ning pikirannya duit bae duit. Peces. Memang di mana-mana perempuan dari siang sampai pagi sampai malam pasti mikirin punya suami enggak kerja ataupun kerja, yang nganggur orang nganggur, sing penting duduk sing mata duitan wong wadon apa wong lanang. Pada baik mata duitan. Jawab salam yang kompak, minta ditambah volumenya tukang sound karena suara lagi parau. Kita doakan tukang sound kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan rabine nambah. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngopi, rokok, mangan, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzubillahi min. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, boleh kitongkat pantun, boleh, khusus buat ibu-ibu. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Lah, aminnya besi kencang wani maura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Al-Qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah, khud biadi qalat ilati adrikni birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para huzaz yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Abah Kiai Haji Mukhtar As-Suudi Al-Mukarram Al-Ustadz Depita Muhammad Nur, dan hadir di tengah-tengah kita Abah Haji Mukhtar As-Saidi Al-Ustadz Depita Muhammad Nur, Ustadz Sodirullah, Bapak Haji Nasir, Abah Haji Ihsan, Abah Haji Suhud. Yang mohon maaf para kiai, para ustadz, para hujaz yang tidak saya sebut namanya satu persatu, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Umar Al-Jupri. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah hadir juga akhinal kiram Al Ustadz Nur Rahman dari apakah listrik apakah? Iya, kalau tidak salah 3 hari yang lalu beliau kita hadir di kampung beliau. Nah, alhamdulillah di sebelah kiri saya Kang Ustadz Mujib, dan mohon maaf yang lainnya yang tidak saya sebut. Bah sehat bah, wakil sing kenal tapi arane orang kelingan kita kian. Kita doakan guru-guru kita sekali lagi dan para habaib, mudah-mudahan diangkat dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dimanapun saya pengajian Bu, dimanapun saya pengajian Pak, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama dan muliakan para habaib. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya,
Inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah. Abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Kita bukan milik istri kita bukan milik anak kita bukan milik saudara kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen ning ulama, cinta kepada habaib, para kiai. Kita doakan apalagi para ustadz, para kiai yang mengajarkan anak kita Al-Quran yang setiap hari. Anak kita diajarin Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Muliakan kalau kampung tersebut pengen mendapatkan keberkahan dari Allah. Bu, iki ceramah durung dinemangan kian. Terus takian. Lanjut. Boleh saya nanya? Boleh. Bapak-bapak boleh saya nanya? Boleh. Pak. Duduk. Semennya wake sijap cuma dong 5 doang kian. Pak. Kok non siwi. Bu. Oh, mantap ibu-ibu. Nyeluk ibu-ibu mah cukup sekali bae langsung kompak. Betul Bu? Karena di mana-mana manusia yang paling hebat itu ibu-ibu. Terus manusia yang paling sakti itu ibu-ibu. Betul ibu-ibu? Karena ibu-ibu mah diberikan kesaktian, kehebatan oleh Allah itu ada 2 kelebihan. Yang pertama ada di hidung, dan yang kedua adanya di tangan. Adanya di hidung mana? Pokoknya suaminya naruh uang di mana saja pasti kecium. Betul. Pokoknya ibu-ibu malamun laki nih ngadokon duit ning endi bae iki pasti kecium. Iku sing keloro, kesaktian orang perempuan itu ada di tangan. Nah mana kesaktian perempuan ada di tangan? Wong wadon mah hebat, bisa menghidupkan barang yang mati. Apa nih? Bener nggak Bu? Coba minta tambah volume semit menambahin suara. Soal lagi parau suara. Bu, Pak, boleh saya nanya? Boleh. Ustadz setempat yang ngajarin anak kita, yang diajarin nih anak kita diajarin sama ustadz setempat 1 bulan berapa digaji? Motak bae 200. Wis orang andel. Jawab yang kompak, ustadz setempat berapa digaji sebulan? Duduk orang jelas amat wong kene kian. Coba ibu-ibu jawab, ibu-ibu ustadz setempat yang ngajarin anak kita diajarin setiap hari 1 bulan berapa digaji? Gratis? Ya Allah. Iki wedi amat Kang Mujib. Iki bagaimana di nasib kita tongkat malam ini? Orang ustadz setempat Pak Ebib, ustadz setempat aja yang ngajarin setiap hari nggak jelas.
Gimana nasib Kitongkat malam ini? Kitongkat aja setiap setahun sekali datang ke sini belum tentu. Betul? Nih jangan-jangan Kitongkat malam ini gratis? Gratis? Ya udah kalau gratis Beb, saya ceramahnya saya tutup dengan doa. Wis doa belah. Muliakan para alim ulama, para habaib, kita doakan Bu. Mudah-mudahan kampung Pancur Mas ya. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus Sohibul Haul, keluarga besar Sohibul Haul, Bapak Ustadz Bakri Fanani, yang mohon maaf saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan keluarga besar Ustadz Bakri Fanani, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, ditambah keimanannya oleh Allah. Mudah-mudahan Sohibul Haul, yaitu siapa kenarannya Haul, di Terawang dikit, anak jadi larang merokok selama acara maulid berlangsung. Ngotak baik, tetap baik dan buri bang cucus baik. Siapa Sohibul Haul? Abah Haul Akbar keluarga besar Ustadz Bakri, almarhum Abah siapa kian? Yang foto kian. Wis pokoknya mah almarhum dan almarhumah yang kita doakan tadi sama-sama, dan malam ini dibocengi dengan pengajian. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya, amin. Diterima amal ibadahnya, amin. Kelak nanti dikumpulkan bersama Nabi Yuna Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kesepuhan yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Duduk amin ya, lemes amat. Mudah-mudahan yang lagi sakit dihilangkan penyakitnya. Namang konon sih. Yang lagi sakit kepala, mudah-mudahan kepalanya hilang. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebon dengan sawah, rabine nambah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tadi saya bilang saya doakan ibu-ibu, mudah-mudahan bapak-bapak cepat berangkat ke Mekah, mudah-mudahan bapak ibu sampai ke Baitullah. Mohon maaf Pak Bu, Kitongkat bisa 6 kali 5 kali sampai ke Baitullah. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak, pengen berangkat ke Mekah?
Pengen duit tah. Beak. Terus kalau nggak punya duit siapa yang mau ngeberangkatin? Apa angin puting beliung? Bu, mau saya kasih doanya mau? Insya Allah doa malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang sini pancur mas tanpa hitungan bulan sudah sampai ke Baitullah. Yang penting syaratnya diamalin. Mau saya kasih doanya mau ngikutin mau? Yo, insya Allah diijabah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan ada yang diam, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes amat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolmas dolbil dolmah apa ada ribut tuan? Ari konon tadi doanya salah tah? Salah? Gampang. Kalau kita pengen berangkat ke Mekah mah gampang, yaitu kuncinya duit. Ari apa lagi muyuk tuan? Udah bener tah? Gampang bu, Pak. Malam kita bangun. Selama 40 malam. Saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun, apanya yang bangun? Ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Kencing, nguyuh, ngising. Terus lamun tas nguyuh cecewok. Tas nguyuh gitu rumah. Siapa sih ngajari? Ustadz Mujib dah. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan Haul Akbar keluarga besar Ustadz Bakri, penceramah Mahfud Al-Adham. Wih, ganteng amat ya. Bu, ini foto sama aslinya ganteng siapa bu? Aslinya apa fotone? Lamun anak sih ngomong fotone balik kita bagikan. Malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Yang pertama khatamin nabiyyin, yang ketiga asroful anbiya wal mursalin, yang ketiga syahidul mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu karimullah. Nabi Ibrahim 1 predikat khalilullah. Tetapi beda dengan Nabi kita Muhammad. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah karena
Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin." Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana kata Nabi Musa, aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Jawab Allah, ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu. Siapa? Sering para santri membaca nadom, Muhammadun basarun kalai sakal basari bal huwa yaqtatun kalai sakal hajari. Bu sayang bu, suara saya lagi berat, coba dibantu dengan hadroh. Yuk kita doakan tim-tim hadroh ini, mudah-mudahan cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jodohnya dapatnya perempuan, jodoh wong wadon silit sing gede, mau pas nabu hadroh mas semangat orang ngantuk, orang giliran orang nabu hadroh mah pada lemes. Yuk tabuh hadroh siap, ayo bantu kita baca. Siap? Oke. Restoring ya. Oke siap. Ya. Mulai. Muhammadun. Ayo. Muhammadun basarun kalai. Kok. Iki nabu beduge sing bener ge. Iki menabu hadroh endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Weteng dudu endas, endas dudu weteng. Sing bener iki gara-gara ngantuk ya. Wis lah udah jadilah. Udah jadi. Masyaallah. Jadi Nabi kita Muhammad itu manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Nabi kita Muhammad mah mutiara. Yang namanya mutiara, walaupun sekecil apapun mutiara, adanya di dasar lautan itu mahal harganya. Kalau kita mah batu sep. Nah batu seprit mahal nggak harganya bu? Mahal nggak harganya bu? Mahal. Lamun batu seprit ana 10 tronton. Artinya apa? Kalau bapak ibu pengen mendapatkan manusia yang mahal harganya di hadapan Allah, ibu-ibu mau kumpul di tempat keberkahan, ibu mau kumpul di tempat pengajian, bapak-bapak mau kumpul di tempat pengajian, majlis sholawat, majlis zikir, apapun tempat ilmu. Ketika bapak ibu hadir pulang dari tempat acara tersebut, berarti kita manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Nah ngomong-ngomong, orang sini sering pengajian.
Kalau pengajian ramenya seperti ini, 2 kali lipat ramenya seperti ini, sing benar. Bu, ibu setiap bulan sering pengajian, setiap minggu ibu sering pengajian. Alhamdulillah. Nah, kalau ada ibu orang sini datang di tempat majelis taklim, duduk, pulang, berarti kita mendapatkan titel manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Tapi lamun ibu-ibu ngaji iku modelnya anak telu, beda dengan bapak-bapak. Lamun ibu-ibu mah lamun pengajian ku modelnya anak telu. Ada 3 model perempuan kalau ngaji. Yang pertama modelnya seperti bebek soang, sing keloro modelnya kayak bebek uos. Bro, bebek uos, bebek entok yang gede tuh bu, kalau jalan wok 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 wok. Terus yang ketiga, ibu-ibu lamun pengajian modelnya kayak bebek memeri. Tahu memeri? Memeri itu anak bebek. Nah, ini modelnya bebek soang. Hadir pengajian Sarmunah, tetapi ketika duduk di pengajian ngobrol, iku arane bebek. Anak sing modelnya mengkonon anak. Pengajian, dodok, ngobrol, anak. Ada yang seperti itu, ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Duduk di mana? Dodoknya ning pinggir apa kok wit apa kok. Nah, terus maning yang kedua modelnya model bebek uos. Ngobrol mah orang. Ngobrol mah enggak ibu-ibu kalau hadir pengajian. Cuman kalau ada temennya di sebelah ngomong, Sar, kok si Titi kok Sar, dalamnya kerudungnya menyor. Aja dibeneri. Terus maneh kok si Sarmona, iku kelambine baru ke dorong lunas. Sar, kok nggo cincin emas ke kuan emas palsu. Anak sing modelnya mengkonon ngaji hadir mengkonon anak. Ada enggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk di tengah-tengah, pakai kerudungnya warna kuning. Nah, terus maning ada perempuan, terus lagi ada perempuan itu kalau hadir pengajian modelnya kayak bebek memeri. Nah, mana bebek memeri? Bebek memeri itu ngobrol mah enggak, bisak-bisik mah enggak, tetapi cangkeme ngunyem Pak ngunyem. Memangan Pak memangan. Apalagi di mana-mana pengajian Bu, ibu-ibu zaman sekarang abayai. Mohon maaf saya di Kalianda istighosah hadir di pondok saya 3 kecamatan Bu, tanpa diundang pada hadir. Setiap Rabu akhir. Itu pasti ibu-ibu kalau pengajian bawa tasnya gede-gede. Ngomong-ngomong nih kenekin pada baik orang ya. Gawa tasnya gede-gede, dodok nih pengajian, air kemudian anak kue kotak di anjing akan dengan tas. Rupanya seminggu kelalen, bosok. Alah Sarmunah. Aduh, suara kita parah kan. Terus sekian. Beda kalau bapak-bapak. Lamun bapak-bapak mah ngaji ki walaupun donokeun arpol bakal nyambung. Bapak-bapak mah lamun ngaji ki walaupun arpol bakal nyambung. Soalnya bapak-bapak mah lamun ngaji kun beda kalau ibu-ibu. Bapak-bapak mah matanya merem, cangkeme ngunyem, pikirin randa. Segi anak ya, sing hadir kayaknya dodok tapi pikiran yang janda anak ya. Anak
Uang yang nggo celana, nggo sarung orang, nggo celana orang. Lah iya, wong lanang make beda kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah hebat, walaupun ngaji seperti itu, tapi ngaji dengan ibu-ibu mah nyambung. Betul. Beda dengan bapak-bapak. Lamun bapak-bapak mah ngaji nih moal bakal nyambung. Iya Pak, ada kebuyuk. Lagi beneran Kim mah. Kim lagi ngomong loron deh kalau ibu-ibu. Aja warah-warah ya, Bu. Pokoknya bapak-bapak mau nyambung. Ibu-ibu mah mantep. Walaupun sing hadir kayak mengkononku, tegar amat ngaji nih kayak nekin, anak sing dhuwur, anak sing sor. Bu, ini ngaji ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Bapak-bapak jawab, enak yang dhuwur apa enak yang sor? Dodoke. Aisyah. Oke, ibu-ibu mah hebat. Ibu-ibu mengaji karo ibu-ibu mah nyambung. Walaupun anak sing ngobrol, anak sing basak bisik, anak sing ngunyem bae cangkeme, tapi lamun ngaji ku nyambung. Tapi bapak-bapak mah meneng, merem, cangkeme mengebul, Pak. Oke, ibu-ibu mah nyambung ke. Bu, saya baca Quran terusin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bu, nyambung Bu Mang. Sekalian mana ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hebat amat ibu-ibu mah. Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Bapak-bapak mah mau bakal nyambung. Coba kita tes kita bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ay sadaqallahul adzim. Delang ya, sing ngopi Ki Haji do nyambung. Kamu sih kok peci ireng-ireng mengkenek. Sebalen maning ya mau bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'akullaha. Iki maning wong gondrong gisi-gisinaken maneh. Gondrong paling kenceng. Waduh, hari kalau ada saingan tak kita tongkat ya. Wong kon rusak kan ya Allah. Ana sebelah kene sodok Allahul Katim. Duduk mangkene amat ngaji nang kene kin bengi-bengi ya. Suara kita parau. Masya Allah Bu. Pak Ustadz Bakri dari kapan itu nelponin saya terus Bu. Kiai bla 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 bla, tenang kata saya Kang Ustadz Bakri, jangan khawatir. Pokoknya malam ini saya hadir. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah malam ini Bu, saya tujuannya ditakdirkan oleh Allah. Tujuan saya datang ke sini yang pertama silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amal. Aisyar munakin ya alam-alam ya amplopan. Amal. Siapa sih ngomong amplop kan?
Maaf Sarmuna, tongkat ceramah di mana-mana. Ini juga saya belum pulang sudah 2 hari. Mohon maaf, yang namanya amplop mah belum nyampe rumah saya buang. Ayo Allah, mau kena namak modelnya. Bu, Pak, awas. Kita sudah malam seperti ini nih Pak Bu. Kita jangan sampai lupa. Kita duduk pengajian di sini sama-sama. Kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Wong ngantuk, merem masih mau pojok. Barang ngomong Pancasila. Ada sih ngomong pancaroba. Ya Allah, sing bener iku mang panca indra. Iki ngantuk sekali ngomong Pancasila. Aduh, bisa lah ngajinya lah. Udah ya Bibi ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Bu kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah, Astagfirullah minal khotoya Rabbi jidni ilman. Coba mang jaluk tambah triple karo echo. Triple karo echo manekaken soalnya jadi ibu-ibu enak ning duhur daripada ning sor. Lanjut terus. Nah jadi Nabi kita Muhammad seorang manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Ketika ibu duduk di pengajian, selesai pulang ibu pengajian pulang, berarti ibu mendapatkan predikat manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Begitu juga bapak-bapak, bapak-bapak kalau pengen mahal harganya di hadapan Allah, mendapatkan nilai yang sangat mahal di hadapan Allah. Ketika bapak mendengar suara azan di masjid, bapak berduyun-duyun berjamaah sholat di masjid. Ketika bapak pulang dari masjid duduk di rumah, berarti bapak mendapatkan predikat manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Ngomong-ngomong nengkene kian beduge anak bedug orang masjid ya? Ada bedug gak? Nggak ada. Kalau nggak ada, misalkan bapak mendengar suara adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh enak orang Bu. Adzan di gon. Adzan mana itu? Oh iku adzan kalian dah. Lamun adzan Pancurmas premen. Kayak adzan Pancurmas. Biasanya wong Pancurmas lamun arep adzan nginum dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh iya wong Pancurmas malam arep adzan ku nginum dikit. Dudu aus arep nginum dikit. Dudu oke lagi protes Pak. Kita makabade sehingga moyo iku rodiah kuwi. Lu ngomong-ngomong rodiah anata. Samsiah ada, Fatimah, Badriah. Ada Badriah.
Komaria. Ada Komaria. Coba lamun janda, anak janda. Coba janda ngacung. Coba janda ngacung. Janda. Coba janda ngacung. Ada janda. Lamun janda 45 aja ngacung. Oh, tanda 17. Masya Allah. Nah, orang sini adzan bagaimana, Bu? Wis nginum orang sini ini adzannya beda dong kene mah adzannya. Oh. Ini apa ada mulut tuh? Jelek ya tukang somkin. Padahal mau didoakan menawar api dan nambah. Allah. Dulu mungkin ada nabat ngaji di pancur maskin. Anak wong sing nyelende ning salon. Sekali kebuyuk. Masya Allah, Bu, kita harus senang, kita harus bahagia karena malam ini kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Setahun sekali, Bu. Mudah-mudahan para ibu jamaah setiap tahun masyarakat sini jangan sampai pernah berhenti untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini bukan karena adanya kitongkat ceramah, betul. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini, duduk di sini karena mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Insya Allah siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, kelak nanti di dalam surga bersamaku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi, Bu, yang malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, sebelum Nabi kita Muhammad itu dilahirkan, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Lanjut, kita mulai ngaji ya, Bu. Sebelum Nabi kita Muhammad itu dilahirkan ke dunia, lebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah Syahrini, apa yang disirah Syahrini? Ayo ngagawa besek balik lah. Syahrini, Ong arep mulai ngaji ke balik. Waduh, itu Rabina Roni kayaknya. Bu, awas, Bu. Sering saya sampaikan di mana-mana, Bu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, apabila kita hadir di pengajian, itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi atau ke dunia, Bu. Turun malaikat. Ketika malaikat turun, rupanya di Pancur Mas ada orang yang kumpul-kumpul, habaibnya ada, guru-guru kita ada, para ulama, para kiai, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki kumpul. Ketika yaitu kumpul, akhir kemudian malaikat datang bersujud pada malam ini, Bu. Malaikat bersujud dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malaikat bangun dari tempat sujudnya. Ketika malaikat bangun dari tempat sujudnya, berdoa sampai yaumul kiamah. Apa doanya malaikat? Doanya malaikat, ya Rob, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Pancur Mas. Kok sing amine kenceng berarti dosane wakeh. Sing meneng baik berarti lebih wakeh. Malaikat lapor kepada Allah, membawa dosa-dosa orang yang duduk di pengajian. Ya Rob,
ini dosa orang pancur mas ini mau dibawa kemana? Jere Allah coba buang ke laut. Dibuang ke laut, jere laut, laut tidak mau menerima. Laut tidak mau menerima dosanya orang pancur emas. Duduk. Jere laut, sorry ye, maaf, saya tidak mau menerima dosanya orang pancur emas. Kok gara-gara apa ki orang dalam menerima laut ki? Aja ngelawan yang laki ki. Bisa jadi. Pak jawab yang kompak Pak. Jangan maluin laki-laki. Pak, di sini ada nggak seorang istri yang ngelawan sama suami? Ada nggak? Banyak. Orangnya hadir. Duduk di mana Pak? Pakai kerudung apa? Kok kuning maning? Bu, kita bu jangan kita jangan sampai menyakiti perasaan seorang suami. Bu. Ibu sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin. Tetapi kalau sering nyakitin suami, mah ibadahnya percuma. Widor. Korban istri. Korban curhat. Heran kita bagikan sing protes sing gawe kebiasa miku sing pojok-pojok, ning pojok tiang, ning pojok salon, ning pojok lemek. Bu, percuma kita sholat, ngaji, puasa, terus baca Quran. Kan ada tuh, ibu terusin. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan. Kalau sama suami ngelawan, tuh ada nggak yang modelnya seperti itu Bu? Ada nggak? Pak, Bu, saya malam ini mewakili perasaan seorang suami. Takut suami ibu yang hadir malam ini, yang tidak hadir malam ini. Malam ini saya mau mewakili perasaan seorang suami, seorang laki-laki. Bapak-bapak, lamun cocok, lamun betul, jawab sing kompak, sing bener, sing kencok. Bu, rumukakan si rasa muna. Seorang suami ketika sudah melangkahkan kakinya ke rumah mencari nafkah, untuk mencari usaha, ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang dagang, ada yang ngojek, ada yang bawa mobil, macam-macam usaha. Tidak ada ceritanya Bu, seorang laki-laki, seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya pasti itu ada niat pengen membahagiakan anak istrinya. Sing kencang, sing kencang alkohol wong 5 doang. Tidak ada ceritanya. Pasti kita seorang laki-laki mempunyai niat
pengen membahagiakan anak istrinya. Betul. Wih, rungukakeun si dasar muda. Awas, ketika seorang suami pulang ke rumah, yang ditanya itu perkara duit, itu suami sedih. Betul bapak-bapak. Ini suaminya datang, papa, dari mana saja papa? Dari pagi sampai sore, baru pulang, dapat apa? Duitnya mana? Ketika seorang istri menanyakan seperti itu, batinnya menangis seorang laki-laki, ibu-ibu. Ibu-ibu nggak tahu. Kadang-kadang kita laki-laki nih kena marah di jalan. Kadang-kadang anak ibu telepon, bapak sudah makan belum? Sudah, padahal mah kita belum makan. Betul. Bohong. Orang lagi diomong, ini bohong. Betul bapak-bapak. Jadi kita mah sebagai perempuan itu awas nih, minimal nih akhlak Nabi. Kita peringatan setiap tahun, tetapi Bu, di situ ada yang harus kita bawa. Apa yang harus kita bawa? Akhlak Nabi kita bawa, Al-Qur'annya Nabi kita bawa, terutama sehari-hari kita di rumah, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi kita maning laki kuncing sopan sih, nyeluk laki ku minimal nyeluk iku papa. Walaupun mangan kalau godong dangder ge, wong pancur mas, mangan kalau sambal terasi, nyeluk laki nih papi, wis orang pantas. Tapi orang apa? Karena kita memuliakan seorang suami. Betul. Papa, enak suami. Jawabnya apa mama? Lamun misalkan orang sini nggak manggil papa, panggil aja papi. Papi, enak jawabnya apa mimi? Kalau orang sini manggilnya itu kakang, enak jawabnya apa nong? Kalau orang sini orang Sunda manggilnya aa, enak jawabnya suaminya apa ii? Asal jangan rupanya orang pancur mas balik pengajian pengen sing aneh nyeluk laki nih. Papa sudah ada, papi sudah ada, aa sudah ada. Akhirnya orang sini pulang pengajian peringatan Maulid Nabi manggil suaminya pipa. Balik-balik pipa. Jawab laki nih apa pralon. Ayo ngomong-ngomong jam pirakin. Bu, kita angkat ceramah paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam itu urusannya lembur. Tapi tetap baik. Wong ceramah mah Arab suwe, Arab sedela, tetap amplop mah wis di lam lem. Kok Habib baik sih lagi ngelamun baik. Baru sekali ngomong lem. Masya Allah. Lanjut kita ngaji. Akhir kemudian Allah ciptakan sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, Allah ciptakan Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad Allah ciptakan, air kemudian Nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, pada waktu itu Nabi Adam lagi duduk di dalam surga. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan Allah memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam
seluruh malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api? Jawabannya bukan itu Bapak Ibu. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dulu dunia ini pernah dihuni dengan penduduk-penduduk jin. Pada waktu itu jin banyak yang maksiat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka. Akhir kemudian bangsa jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika Allah murka, ketika Allah marah, Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yuk bareng-bareng. Akhir kemudian Ajajil diangkat oleh Allah sampai ke langit. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai menembus langit ketujuh. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada Ajajil disuruh sujud selama 70.000 tahun. Akhir kemudian Ajajil bersujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil sujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya. Wahai Ajajil, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Bapak Ibu, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga bertulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hati Ajajil, di dalam pemikiran Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun bersujud atas perintah Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga, tetapi ada tertulis nama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis, pada waktu itu disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Iblis atau Ajajil tidak mau bersujud penghormatan. Kenapa? Jawabannya karena di hati Nabi Adam terpancar nur cahaya Muhammad sallallahu. Terpancar nur cahaya Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut
Allah titipkan ke dunia kepada siapa? Kepada putra daripada Nabi Adam. Siapa? Nabi Sis. Akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut terus kepada para nabi, para rasul, sampailah nur tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan kepada Abdullah, Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada langit dan bumi. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada langit dan bumi, maka keluarlah suara. Suara tersebut terdengar dengan seluruh para malaikat. Malaikat merasa bahagia, malaikat merasa senang, dan terdengarlah dengan para binatang, bebatuan, pepohonan, bangsa jin. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir sosok manusia yang paling sempurna, yang paling suci, yang mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin, syahidul mursalin, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Ketika detik-detik Ibu Siti Aminah lagi mengandung, nur tersebut Allah kembalikan kepada siapa? Kepada langsung badan Nabi kita Muhammad. Ketika Ibu Siti Aminah lagi melahirkan, keluarlah bayi. Bayi yang kita rayakan kelahirannya pada malam ini, Bu. Ketika lahir, badan Nabi kita Muhammad mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut menyinari dunia, negara-negara, negeri-negeri. Apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu negara yang terkena cahaya nur Muhammad, negara dan negeri tersebut umatnya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, nur tersebut sampai ke Pancur Mas. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhir kemudian, Bu, kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum, sampai-sampai, Bu, menurut riwayat perut Nabi kita Muhammad diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika mendakwahkan agama Allah, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, melainkan lemparan batu dari kaum-kaum perempuan. Akhir kemudian Nabi kita, Bu, sampai mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Darah tersebut tidak dibiarkan untuk menetes ke bumi. Kalau tak seandainya darah Nabi sampai menetes ke bumi, maka negara Taif itu akan dihancurkan oleh Allah. Kenapa Nabi tidak membiarkan darahnya menetes ke bumi? Karena Rasul selalu memikirkan umat. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada apa-apanya, Pak, Bu. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi
yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, selalu menangis untuk kita sebagai umat. Kita duduk di sini baru berapa jam, Bu, belum ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi. Walaupun kita duduk di sini sampai seumur hidup, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Bayangkan, Bu, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang ketika sakaratul maut masih bisa menangis berdoa untuk kita sebagai umat, kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Nabi yang malam ini ketika diambil nyawanya, Bu, dicabut nyawanya, Bapak Ibu harus tahu, ketika Allah meniup ruh kepada makhluk itu dari ubun-ubun, dan ketika diambil nyawanya ditarik pun dari ubun-ubun. Ketika Nabi diambil nyawanya oleh Allah, Nabi merasa kesakitan, Bu. Padahal Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, sifatnya maksum, bersih tanpa dosa. Tetapi ketika dicabut nyawanya, Nabi merasakan sakit. Di situ Nabi bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit ini nanti akan dirasakan oleh umatku?" Apa kata malaikat Israel? "Benar, wahai kekasihku Muhammad." Bayangkan, Bu, ketika Rasul Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika mendengar ucapan Israel seperti itu, Nabi menangis, Nabi berdoa kepada Allah. Ternyata tangisan Nabi bukan hanya di masa hidupnya, Bu, lagi sakaratul maut pun Nabi menangis, dan nanti kelak nanti pun Nabi menanti kita menangis bermunajat kepada Allah. Ketika Nabi diambil nyawanya oleh Allah, ketika mendengar ucapan malaikat Israel, apa doanya Nabi? "Ya Rabb, ya Allah, Allah maghfir hawinti sakrati fi ummati, ya Allah. Jangan berikan, mudahkan ya Rob, ringankan ya Rob, jangan berikan rasa sakit nanti umatku ketika nanti merasakan sakaratul maut." Nabi maksud bilang seperti itu, biar saya saja ya Rob yang merasakan sakit. Bayangkan para ibu, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, tidak pernah berhenti menangis untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa, Bu, bahwa Nabi yang kita rayakan kelahiran pada malam ini kelak nanti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita semua umat Nabi Muhammad akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika kita nanti semua umat Nabi Muhammad melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya bersujud di hadapan Allah. Pada waktu nanti Allah mengatakan kepada kekasihnya Muhammad, "Wahai kekasihku Muhammad, bangun dari tempat sujudmu, karena hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umatmu akan dipertanggungjawabkan, wa khairihi wa syarihi innallahi ta'ala." Walaupun selubang jarum, amaliyah umat Nabi Muhammad akan dipertanggungjawabkan. Bangun wahai kekasihku Muhammad.
Saya ciptakan surga untukmu, saya ciptakan kebahagiaan untukmu, dan apapun yang kamu pinta pada hari ini akan saya berikan, kata Allah. Akhir kemudian Nabi kita Muhammad bangun dari tempat sujudnya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya, Rasul bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ternyata doanya Nabi sampai di akhir nanti selalu memikirkan kita sebagai umat. Apa doanya Nabi? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga, dan saya tidak meminta surga untukku, dan saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Yang saya pinta ya Rabb, surga dan kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Dulu Nabi pernah dilempari dengan kotoran, tetapi kenapa banyak umat Nabi Muhammad sekarang yang melempari kotoran kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Banyak umat yang meninggalkan sholat, banyak umat yang tidak mau zakat, banyak umat yang tidak mau bersedekah, banyak umat yang tidak mau baca Quran, banyak umat yang tidak mau berzikir kepada Allah, banyak umat yang jauh dari Allah, banyak umat yang jauh daripada ajaran Nabi. Bayangkan padahal Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Padahal nanti di saat Yaumal Qiyamah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, bahkan tidak ada manusia pun yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Ketika Nabi nanti di saat Yaumal Qiyamah dibangkitkan oleh Allah, yang terucap dari mulutnya bukan keluarganya, bukan wala Fatimah, wala Hamzah, wala Khadijah, wala sahabah, tetapi yang keluar dari mulut Nabi, ummati aina ummati ya Allah, aina ummati ya Allah. Di samping kita, ada salah satu duriah Nabi, jaga dan pertahankan. Kita harus, karena sekarang akhir zaman. Mudah-mudahan para habaib yang ada di Bandar Lampung diberikan kesabaran oleh Allah. Karena kuatnya dunia, besarnya ilmu, karena Nabi kita Muhammad tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Selaginya di dunia ini masih adanya ilmunya para habaib dan masih ada ilmunya para alim ulama, maka dunia ini masih kuat, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Ibu, tidak pernah tidur, selalu memikirkan kita sebagai umat. Kalau tah orang sini bisa mampu memotong sapi 100 dibagikan dengan masyarakat untuk maulid Nabi, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi. Sedangkan tidak ada sodako, tidak ada infak yang langsung diterima oleh Allah kecuali sodako untuk Nabi. Tanpa kita sadari, peringatan maulid Nabi bukan hanya di kalangan pelosok-pelosok, di perkotaan, perdesaan, perkampungan, sampai ke tingkat-tingkat RT, bukan hanya di tingkat masjid, sampai ke musola-musola. Ingat, bagi masyarakat yang sudah menyumbangkan baik tenaga, pemikiran, doa, materi, itu sama seperti kita memberikan infak sodakoh untuk Nabi. Kenapa?
karena Nabi tidak pernah perhitungan untuk umatnya. Rumah kita punya, mobil kita punya, motor kita punya, HP harga 5 juta kita kebeli. Tetapi kenapa untuk Nabi setahun sekali perhitungan, Bu? Kita tidak tahu. Amal ibadah di dunia ini yang diterima oleh Allah kita tidak tahu. Siapa tahu untuk Nabi inilah yang kelak akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Malam ini tanpa kita sadari, Bu, malam ini kita duduk selain daripada memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Di sini ada haul akbar. Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, duduknya kita di sini diingatkan. Selain supaya kita cinta kepada Nabi, kita diingatkan malam ini dengan yang namanya kematian. Tanpa kita sadari, tanpa kita tolaah, malam ini kita duduk diingatkan dengan yang namanya kematian. Dulu minta waktu 5 menit. Dulu kita asalnya dari alam arwah. Sekarang kita lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita ini di alam dunia? Kita di alam dunia ini lagi merantau, lagi mengembara. Setiap orang yang merantau, setiap orang yang mengembara sudah pasti punya tujuan. Tujuan kita apa, Pak Bu? Tujuan kita mau pulang kembali kepada Allah. Sering para penceramah mengeluarkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas itu pasti mati. Sing cilik, sing gede, sing tua, sing enom, bapak-bapak, ibu-ibu, tukang hadroh, Habib. Aja mati Habib mah. Oh Habib dia mati. Maut. Oh. Pak Camat, Presiden, Bupati, Wali Kota, Pak Lurah, Pak RT. Wih, kenceng amat RT mah. Wih, rupanya orang terima RT. Di RT nih ngoceh tekan. RT mah biasanya hadir pengajian mengkainen kian, namun orang dodok ning dhuwur, ning ngesor, ning pojok, ning tengah bualik. Rupanya dendam kayaknya masyarakat di karo RT. Bangiliran RT mah semangat kompak. Pak RT. Wih, semangat amat. Terus, kitongkat. Semit. Rupanya kitongkat mah pada eman. Tanpa kita sadari, tanpa kita tolak, Bu, dengan adanya haul pada malam ini, kita diingatkan dengan yang namanya kematian. Kenapa kita, Bu, diingatkan dengan kematian? Karena yang namanya mati, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kapanpun, dimanapun, pasti karena hukum mati, hukumnya wajib. Wajib. Yang namanya mati mah wajib. Wallahu a'lam. Kapanpun, dimanapun, sedang apa, mau tidak mau, senang tidak senang, semua manusia akan mati. Karena kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Aduh, sholat subuh maka awanan baik. Anak sing modal mengkonon. Hadir wong hadir. Gua peci ireng apa putih? Peci ireng. Ya Allah, kita angkat ceramah malam ini hampir 2 jam. Tambahi apa deh?
Wis ora kita mah Bu. Kita mah keliling muter-muter ke orang gelati amplop kita mah. Wis diwarah amplop mah kalau mau dibuang ya disobek. Jadi intinya kita doakan almarhum dan almarhumah pada malam ini dengan kehadiran kita bersama, ada guru-guru kita, para kiai dan para habaib, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan dikumpulkan seperti kumpulnya malam ini nanti di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan masyarakat sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kita nanti menjadi umat yang dipilih dengan Nabi kita Muhammad. Dengan satu syarat, kita jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Al-Fakir Mahfud Al-Atom, mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.